Pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic part modeling. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic part modeling. Jadi kita akan mencoba untuk membuat model seperti ini. Sebelum membuat model seperti itu, kita bisa masuk ke SolidWorks-nya terlebih dahulu. Kita bisa bikin part baru, new part. Setelah kita masuk ke jendela part, kita pastikan unit system yang kita gunakan adalah millimeter gram second. Kita klik custom di sini, kita ganti yang millimeter gram second. Sekarang kita sudah siap untuk membuat sketch atau model baru. Kalau kita lihat dari model kita yang akan kita buat, di sini sketch utamanya adalah kotak. Nah, jadi sketch pertamanya kotak, lalu di extrude, lalu dibuat semacam ini ya. Nah, sketch kotak tadi kita akan tempatkan di top plane karena kita mau isometriknya seperti ini nanti. Sekarang kita tinggal buat sketch di top plane. Kita klik kanan top plane, lalu kita masuk ke sketch. Kita gunakan command rectangle. Kita klik pull down menunya rectangle, kita pilih yang corner rectangle. Corner rectangle, kita mulai dari titik origin ini. Klik, geser keluar arah kanan atas, klik. Kita escape untuk mengakhiri command rectangle. Oke, setelah kita dapatkan bentuknya, kita tambahkan smart dimension atau dimensinya. Klik, untuk panjangnya kita masukkan 100, enter. Untuk lebarnya kita masukkan 40. Kita bisa tekan escape untuk mengakhiri smart dimension. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan status sketch yang fully defined. Berarti sketch kita sudah lengkap. Sekarang kita bisa exit edit sketch di sini. Kemudian kita bisa tampilkan pandangan isometrik, Ctrl 7. Sketch yang kita buat ini akan kita extrude 10 mili ya ke atas sesuai preview ini. Kita bisa oke langsung. Setelah kita mendapatkan 3D geometri utama ini, kita akan membuat sketch yang ini, yang lengkungannya ini. Di SolidWorks kita bisa membuat sketch selain di 3 plane utama ini atau sketch medianya ini. Kita bisa membuat sketch di permukaan atau bidang datar semacam ini. Ini kan bidang datar semua. Kita bisa membuat sketch di atasnya. Jadi kita bisa menggunakan bidang datar sebagai sketch media di SolidWorks. Kita akan membuat sketch dari permukaan ini. Kita tinggal klik kiri atau klik kanan. Saya pilih klik kanan dulu. Untuk permukaan ini ya, klik kanan. Nah, di sini ada edit sketch dan juga sketch di bagian atas ini. Kalau edit sketch kita pilih, berarti kita ngedit yang sketch kotak tadi, rectangle tadi yang 100/40. Tapi berhubung kita mau membuat sketch baru ya, kita pilih yang sketch. Oke, kita klik sketch. Setelah kita klik sketch, kita sudah masuk ke dalam jendela sketch semacam ini kan, sudah masuk ke dalam jendela sketch. Untuk memudahkan tampilan kita dalam sketch, kita bisa tekan Ctrl 8 untuk normal to. Setelah kita normal to, kita bebaskan highlight biru ini supaya dalam keadaan bebas. Kita tekan escape. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan seperti ini. Kita buat sketch garis line. Kita bisa buat sketch garis dari sini, pas garis atas ini, klik sampai ada titik atau relation coincident yang kuning, automatic relation itu muncul. Kita klik dari sini, geser ke atas. Setelah kita mendapatkan satu garis pertama, kalau kita lihat bentuknya ini adalah radius. Di SolidWorks kita bisa membuat radius dengan 3 point arcs ini ya. Nah, tapi di sini kita bisa langsung membuat radius dari garis lurus. Caranya tinggal mengarahkan kursor kembali ke titik terakhir dari garis yang kita buat. Jangan diklik, cuma diarahkan saja. Diarahkan saja ya, seperti ini. Nah, setelah kita sudah menyentuh titik terakhir, kita bisa geser kursor kita tanpa klik semacam ini. Dia akan otomatis membuat garis radius. Kita arahkan lagi, kita geser ke bawah. Nah, kita geser ke sini semacam ini. Jadi bentuk radiusnya itu sesuai dengan arah kursor kita menggeser. Untuk mengembalikan garis radius ini menjadi garis lurus, kita tinggal tekan A pada keyboard A.
sini dia sudah menjadi garis lurus. Kalau mau menjadikan dia radius lagi juga bisa tekan A. Nah, di sini dia sudah menjadi radius kembali. Oke, kita buat radius semacam ini ya. Pastikan garis putus-putus biru itu muncul karena titik akhir dari radius ini akan horizontal dengan titik awalnya. Kita klik di sini seperti ini, lalu kita turunkan ke bawah lurus ya, sampai ada 3 automatic relation, itu coincident, vertikal dan juga tangent. Kita klik hingga menyentuh garis oranye ini, klik, lalu kita tutup sketnya. Kita klik di titik awal, klik. Nah, setelah kita mendapatkan bentuknya, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri command line. Escape. Oke, kemudian untuk menjadikan sketch ini fully defined, kita bisa tambahkan dimensinya. Kita aktifkan smart dimension. Untuk memberikan dimensi pada radius, tinggal klik saja radiusnya, klik. Kita klik keluar, lalu kita masukkan 20. Bentar. Sekarang untuk jarak dari samping sini, kita klik garis paling tepi, kemudian kita klik titik tengah dari radius ini, atau kita bisa klik garis radiusnya karena dia akan otomatis memilih titik tengah dari radius tersebut. Kita klik garis radiusnya, geser ke bawah, kita masukkan 50. Kemudian yang terakhir adalah dimensi ketinggian dari radius ini. Kita bisa tambahkan dari bawah, garis paling bawah, dan titik tengah dari radius, atau pada garis radiusnya langsung. Nah, semacam ini. Kita klik 35. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kita bisa escape untuk mengakhiri command smart dimension ya. Oke, escape. Di sini dia 35, ukurannya itu dari garis bawah sampai ke titik tengah radius. Tapi saya ingin memberikan ukuran dari garis paling bawah ini sampai ke titik paling atas dari radius ini, garis radius ini. Kita bisa blok dulu dimensi 35 ini seperti ini. Lalu kita tekan delete untuk menghapus. Setelah kita tekan delete, kita tambahkan smart dimension lagi. Kita bisa klik garis paling bawah. Sekarang untuk memilih radius paling luar atau paling dalam memberikan dimensi, kita bisa tekan dan tahan shift, tekan tahan shift ya, kemudian kita pilih garis radiusnya, kita klik seperti ini. Nah, kita geser, lepaskan shift, klik sini 55. Oke, jadi itu untuk memberikan dimensi pada garis radius paling luar atau paling dalam, bukan di tengah-tengah radius semacam itu. Kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Oke, saya blok, saya delete, saya ulangi lagi. Smart dimension diaktifkan, kemudian kita pilih referensi garis pertama yang paling bawah, tekan shift dan tahan, kemudian kita pilih garis radiusnya, klik, lepaskan shift. Nah, kita baru klik 55, enter. Oke, kita sekarang nonaktifkan smart dimensionnya dengan tekan escape. Oke, di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kita bisa exit edit sketch. Setelah kita keluar dari sketch, sekarang kita bisa tampilkan isometric, Ctrl 7. Kita mau extrude sketch ini ke sana 10 mili, extrude boss or base 10 mili. Nah, kita lihat panahnya ke arah yang berlawanan, kita bisa balik dengan reverse direction di samping sini. Jadi kalau di feature-feature yang lain nanti ada reverse direction semacam ini untuk membalik arah fungsinya. Kita klik, nah, dia sudah ke arah yang benar. Kita bisa tekan OK. Kemudian kita bisa tekan escape untuk membebaskan auto highlight ini atau membebaskan pilihan ini. Escape. Kemudian kita akan membuat cut slot atau lubang bagian bawah ini, profil cut slot ya. Kita akan menggambar rectangle atau kotak pada permukaan ini. Kita klik kanan permukaannya, kita masuk ke sketch baru ya, bukan edit sketch ya, sketch, klik. Nah, setelah kita aktifkan sketch, kita sudah masuk. Sekarang kita normal tuh, Ctrl 8, kita escape untuk membebaskan highlight ini. Sekarang kita aktifkan command corner click rectangle. Kita mulai dari garis paling bawah ini, klik, geser ke atas semacam ini, klik. Lalu kita tekan escape, kita definisikan dimensinya, smart dimension. Untuk ketinggian dari slot dari garis ini dan garis ini, klik 3 mili, enter, escape. Nah, untuk lebarnya kita bisa biarkan dulu
Nah, sekarang kita bisa keluar dari sketch, exit dari sketch, kita klik, kemudian kita isometrik, Ctrl 7. Setelah kita mendapatkan sketch ini, kita akan gunakan extrude cut untuk memotong. Jadi kalau kita lihat di sini ada boss base semua, di sini ada cut semua. Jadi fungsinya kurang lebih hampir sama, cuma perbedaannya adalah kalau boss dan base ini dia menambahkan material, kalau cut dia memotong atau mengurangi material. Nah, kita gunakan yang extrude cut. Klik. Jadi sketch ini kita gunakan untuk feature extrude cut sampai tembus ke sana. Seperti pada video sebelumnya, di sini kita bisa atur end kondisinya menjadi true all atau tembus. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan kedalamannya berapa atau depthnya berapa atau ketinggiannya berapa. Itu otomatis tembus sampai lebarnya terlampaui karena kita menggunakan true all. Jadi walaupun lebarnya ini kita tambah, kita kurangi, dia tetap tembus. Setelah kita ganti true all dan arahnya benar, previewnya sudah sesuai, kita bisa tekan OK. Kemudian kita akan membuat lubang counterpart di sini M8 ya. Kita bisa aktifkan hole wizard untuk membuat lubang standar. Lalu kita pilih tipe hole-nya, counterpart, kita klik yang ini. Kemudian standarnya kita pilih yang atas ya, ANSI metric. Ini kita biarkan tipenya hex bolt ANSI B18.2.3.5M. Kita turunkan, kemudian size nya kita tentukan M8. Fitnya normal saja, end condition nya true all, tembus sana. Nah, untuk pilihan option di bawah ini kita kosongkan semua macam ini. Nah, setelah kita mendapatkan lubang yang sesuai definisi kita atau yang kita inginkan, kita bisa masuk ke posisinya. Nah, lubang counterpart M8 tadi mau kita bor atau kita posisikan di mana? Di permukaan ini ya, kita klik permukaannya, klik. Nah, setelah ada previewnya muncul, saya ingin meletakkan lubangnya ini di tengah-tengah atau satu sumbu dengan radius ini, garis radius ini ya. Kita pertama-tama tampilkan dulu titik tengah dari radiusnya. Caranya kita arahkan saja kursor kita ke garis radius, arahkan saja, jangan diklik. Nah, setelah dia muncul, barulah kita klik di titik tengah sampai ada automatic direction yang kuning itu, coincident muncul, baru kita klik. Nah, setelah itu kita bisa tekan escape untuk mengakhiri jumlah lubang ini. Nah, jadi dia udah otomatis di tengah-tengah dari garis radius ini atau satu center, satu sumbu dengan garis radius ini. Kemudian kita bisa OK. Sekarang kita sudah mendapatkan 3D geometri semacam ini. Kita akan menambahkan radius di tepi ini, radius 8 F8. Untuk menambahkan radius kita bisa gunakan feature yang namanya fillet di sini. Kita bisa aktifkan fillet. Setelah kita aktifkan, kita bisa tentukan besaran radiusnya 8 di sini ya, 8. Kemudian item to fillet atau items yang akan kita tambahkan radius 4 garis ini. 1, kita klik tepi garisnya ya. Kalau mengklik garis pastikan ya kursor kita di sampingnya ada icon garis, itu sistem feedbacknya SolidWorks. Kalau kita klik pada saat kursor kita ada icon garis di sampingnya, berarti kita memilih garis. Tapi kalau kita klik pada saat kursor kita ada kotak ini, dia berarti memilih sebuah permukaan. Kalau kita klik pas garis ya ada icon garis, kalau kita klik yang permukaan ada kotak semacam itu. Itu sistem feedbacknya SolidWorks agar kita tidak salah pilih. Kita klik garis yang ini, lalu yang ini. Nah, kemudian garis ini kan tersembunyi yang sebelah ini. Kalau untuk memberikan fillet di SolidWorks kita bisa memilih garis yang tersembunyi. Jadi kita tinggal posisikan kursor di kira-kira tempat garis yang tersembunyi itu. Kalau tidak bisa kita putar dikit. Semacam ini ya. Di sini kan garisnya tersembunyi, kita bisa klik tanpa harus memutar dan menampilkan secara keseluruhan. Kemudian kita bisa pilih garis yang ini, bawah ini. Kita putar, kita garis yang bawah ini, di sini ya. Dan juga sebelahnya. Jadi untuk memberikan fillet atau radius di SolidWorks, usahakan memberikan radius yang sama. Di sini radius 8 semua, menggunakan satu feature fillet saja. Jadi untuk radius yang sama, usahakan saja untuk menggunakan satu feature fillet. Sebenarnya nggak apa-apa, kita mau menggunakan dua feature fillet, katakanlah radius 8, pertama kita gunakan fillet untuk tepian ini dulu, 4 ini. Kita kasih radius 8, fillet 1. Kemudian kita OK, lalu kita fillet lagi untuk dua garis ini, boleh. Tapi diusahakan menggunakan satu feature saja supaya lebih ringkas, macam itu.
Kemudian kita sudah mendapatkan fillet previewnya sudah oke, kita bisa klik oke. Kemudian kita akan menambahkan radius 3 untuk tepi ini 3 mili. Aktifkan fillet, tentukan radiusnya di sini 3 mili. Kemudian yang akan kita fillet, item yang akan kita filletkan, garis ini 1 dan garis ini 2. Kenapa kok di sini previewnya sampai ke bawah? Karena di sini ada pilihan tangent propagation. Jadi garis yang ada hubungan tangent semacam garis ini lurus ini dengan garis ini kan dia tadi kita buatnya sketch tangent atau mempunyai relation tangent, maka dia otomatis terpilih ketika kita menambahkan fillet. Kalau kita kosongkan tangent propagation, nah dia tidak muncul previewnya karena tidak mungkin membuat fillet cuma sampai segini saja. Kita bisa centang lagi tangent propagation. Nah ini otomatis default itu nyala ya, atau dalam keadaan terpilih ya, jadi kita tidak perlu memperhatikan secara detail untuk tangent propagation ini. Nah setelah ini dua item ini kita pilih, kita bisa klik garis yang bawah di sini. Nah dia akan memilih keseluruhan tepian yang bagian atas ini karena dia memiliki hubungan tangent ya di sini. Kalau kita lihat setelah kita tambahkan radius 8 tadi, dia jadi memiliki hubungan tangent. Di SolidWorks disarankan untuk memberikan fillet dari ukuran yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian barulah memberikan fillet dengan ukuran yang lebih kecil. Tadi kita menambahkan fillet radius 8, kemudian kita baru menambahkan fillet atau radius 3. Jadi kita memberikan radius yang besar terlebih dahulu, kemudian barulah yang kecil, supaya nanti geometrinya lebih mudah untuk terbentuk. Kita klik OK karena kita sudah mendapatkan preview yang sesuai. Di sini kita sudah mendapatkan 3D model yang kita inginkan. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita akan menentukan atau mendefinisikan lebar dari cut slot ini tadi yang kita abaikan. Untuk mendefinisikan lebarnya, kita harus mengedit sketch cut slot. Lalu di mana sketchnya? Berada di sini, di dalam salah satu feature ini. Kita bisa lihat kalau kita arahkan cursor ke box extrude 1, di sini muncul preview ya. Nah, box extrude 2 juga muncul preview. Nah, cut extrude 1 juga muncul preview. Kalau kita lihat dari previewnya, cut slot ini dibentuk dari feature cut extrude 1. Berarti kita perlu mengedit feature cut extrude 1 ini untuk mendefinisikan lebar dari cut slot. Kalau kita lihat di samping feature-feature ini ada tanda panahnya, kita klik tanda panahnya. Nah, sketch yang kita buat untuk feature ini dia otomatis disembunyikan di dalam feature yang kita gunakan. Di sini kalau kita mau mengedit lebar dari cut slot, kita perlu mengedit sketchnya, bukan mengedit cut extrude-nya, karena cut extrude ini cuma mewakili kedalaman saja, jadi yang true all tadi yang tembus, tapi lebarnya tidak diwakili dari feature cut extrude. Jadi kalau misalkan mau mengedit kedalamannya jadi tidak tembus ya ngeditnya yang cut extrude 1, tapi kalau mau mengedit lebar dan juga tingginya cut slot ya mengeditnya sketch 3 yang diedit. Kita bisa klik kanan sketch 3 di sini, lalu edit sketch. Nah, setelah kita klik edit sketch, dia otomatis kembali masuk ke jendela sketch cut slot tadi, dan feature-feature yang di bawah cut extrude ini dia menjadi abu-abu karena dia dibuat setelah cut extrude 1 ini. Jadi nggak mungkin dia nyala seperti yang box extrude 1 dan box extrude 2. Oke, sekarang kita normal tuh, Ctrl 8. Setelah kita normal tuh, saya ingin lebar dari cut slot ini mengikuti lebar dari ini, profil yang ini. Jadi ketika profil ini lebarnya ditambah, dibesarkan atau dikurangi, lebar dari cut slot ini selalu mengikuti lebar yang atas ini. Caranya tinggal kita menambahkan relation saja. Jadi garis yang saya zoom ya, garis yang pojok ini kita tekan dan tahan Ctrl, dan garis yang ini lurus dari profil melingkar kita lepaskan Ctrl. Dua item yang kita pilih ini mau kita apakan? Nah, kita relation collinear, jadi satu garis segaris menjadi segaris. Kita escape untuk membebaskan kedua pilihan ini. Oke, kemudian kita juga tambahkan relation yang sama untuk garis yang sebelahnya. Jadi garis ini Ctrl, kemudian garis yang atau edge yang ini. Kedua garis ini kita pilih, kemudian kita tambahkan relation collinear. Setelah kita tambahkan collinear, kita escape.
Setelah kita tambahkan relation, di sini skate kita sudah menjadi hitam semua. Itu berarti skate kita sudah fully defined atau sudah lengkap. Dan ketika lebar dari profil yang atas ini dirubah, maka lebar dari cut slot pun ikut berubah semacam itu. Kita bisa exit edit skate untuk keluar dari skate. Sekarang kita bisa Ctrl 7 untuk menampilkan isometric view. Kita bisa Ctrl 7. Oke. Yang terakhir kita mau tambahkan lubang di sini. 2 lubang di sebelah sini. Nah, untuk menambahkan lubang kita bisa masuk ke hole wizard. Kita mau tambahkan lubang biasa, kita atur dulu tipenya hole biasa ini. Kita klik hole, standarnya asymmetric. Nah, tipenya kita pilih yang drill size ya, turunkan ke bawah. Nah, untuk size nya atau ukurannya kita bisa diameter 7, kita cari 7. Oke, 7. End condition tembus true all, optionnya kita biarkan kosong. Setelah kita selesai mendefinisikan spek lubangnya, kita masuk ke position. Lubangnya mau kita tempatkan di mana nih? Di atas permukaan ini ya, kita klik saja, lalu kita Ctrl 8 supaya lebih mudah memposisikan. Saya mau lubangnya ini berada satu center atau satu sumbu dengan radius 8 ini. Kita tinggal arahkan dulu ke sini kursor kita, jangan diklik ya, cuma arahkan saja supaya titik tengah dari radius ini muncul. Nah, setelah muncul titik tengahnya kita klik. Begitu juga di sebelah kiri di sini, arahkan dulu, lalu ketika sudah muncul kita klik pas di titik tengahnya muncul. Kemudian untuk mengakhiri penambahan lubang kita tekan escape, kemudian klik OK di sini. Sekarang kita sudah mendapatkan 2 lubang yang kita inginkan. Sekarang kita isometrik, Ctrl 7. Setelah membuat lubang diameter 7 ini, kita coba menghapus radius 3 ini, atau fillet 2 ini yang divisornya. Kita klik fillet 2, delete. Ketika kita delete fillet 2, hole wizard atau lubang diameter 7 tadi juga menghilang. Kenapa? Ya iya, karena kita membuat lubang hole wizardnya tadi setelah kita menambahkan feature fillet 2. Kita bisa undo dulu di sini atau Ctrl Z undo. Jadi ketika kita membuat diameter 7 ini tadi lubangnya, kita buatnya setelah membuat fillet 2. Nah, jadi kalau kita mau menjaga agar lubang ini tidak hilang ketika fillet 2 ini dihapus, ya kita harus membuat hole wizard dulu atau lubang diameter 7 dulu ini sebelum kita membuat fillet 2 ini. Semacam itu. Kita bisa klik diameter hole ini, feature terakhir di sini, kita klik delete. Setelah kita hapus, kita bisa arahkan kursor kita ke garis biru paling bawah ini. Nah, sampai dia muncul icon tangan. Ketika sudah muncul icon tangan, kita klik tahan. Klik tahan, geser ke atas fillet 2. Lalu lepaskan. Di sini namanya handlebar. Jadi berfungsi untuk mengatur atau melihat feature-feature history yang kita gunakan. Dan juga untuk menyesuaikan juga sebenarnya, bukan untuk melihat saja. Jadi saya naikkan handlebar ini di atas fillet 2 berfungsi untuk apabila kita kelupaan, kayak semacam tadi. Ternyata kita ingin buat lubang dulu baru kita tambahkan fillet. Ya udah, kita naikkan saja ke atas feature fillet 2 ini. Sekarang setelah kita naikkan handlebar ini di atas fillet 2, kita buat hole wizard lagi. Sama hole, asymmetric, drill size, diameter 7. Kita cek lagi ukurannya, true all, tembus. Oke, sudah sesuai semua. Masuk ke tab position, klik di permukaan ini ya, kita klik. Setelah kita klik, kita normal tuh, Ctrl 8, arahkan ke radius ini, jangan diklik, cuma arahkan saja. Setelah muncul titik tengahnya, kita klik di titik tengahnya, klik. Begitu juga di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Klik. Kemudian escape, lalu OK. Kita isometrik, Ctrl 7. Setelah kita menambahkan hole wizard barulah kita turunkan handlebar ini. Arahkan kursor ke handlebar yang biru sampai bentuk tangan, klik tahan, geser ke bawah. Oke, jadi dengan seperti ini ketika kita menghapus fillet 2, maka dia tidak akan mempengaruhi lagi lubang yang kita buat ini. Jadi ketika ingin menambahkan feature baru di antara feature-feature yang sudah ada, kita bisa tarik saja handlebar ini, rollback namanya ya, mengeroll ke belakang, klik tahan, geser ke atas. Kita turunkan satu-satu. Jadi ini juga bisa untuk melihat proses pembuatannya.
kita bisa juga klik kanan pada area ini, lalu roll to end untuk mengembalikan atau mengerol handlebar yang biru ini ke titik atau ke fidget terakhir yang kita gunakan, roll to end semacam itu. Jadi kita bisa geser dulu ke atas macam ini, lalu kita bisa klik kanan, roll to end. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 3D model yang kita inginkan. Kita bisa save dengan nama basic, save. Kita kasih nama basic ya, basic, save as penyepat biasa, save. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.